Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Febri Nugraha, saya sendiri. Kemudian ada Muhammad Rizky Prihandono, kemudian ada Muhammad Yusuf Alip, dan juga ada Ahmad Yusron Habibullah. Di sini kami akan membahas dan sedikit mengupas begitu paper daripada tugas PSKE. Nah, paper yang kita angkat di sini adalah paper mengenai Current Research and Future Perspective on Human Factors and Ergonomics in Industry 4.0. Pekerjaan di Industri 4.0 akan menempatkan tuntutan lebih besar pada semua anggota angkatan kerja dalam hal pemecahan masalah, abstraksi, dan mengelola kompleksitas. Pekerja juga perlu meningkatkan keterampilan komunikasi, menjadi lebih mandiri, dan mengambil tanggung jawab untuk mengatur tugas mereka sendiri. Tuntutan tersebut akan berdampak pada peningkatan ergonomi kognitif pada sistem kerja industri, sehingga meningkatkan beban kognitif pekerja dan mengubah rasio antara beban fisik dan kognitif menurut KOM 2019. Implementasi teknologi digital baru ini dalam sistem manufaktur meningkatkan konektivitas secara keseluruhan dan menjembatani kesenjangan antara ruang komputasi fisik dan cyber, menghasilkan penciptaan Cyber Physical System atau CPS, Ruth Su, dan Lee 2018. CPS adalah sistem rekayasa yang terdiri dari manusia dan komponen komputasi dan fisik terintegrasi, menciptakan tingkat baru interaksi sosioteknis antara manusia, mesin, material, dan objek. Menurut Wang, Thornren, dan Honori 2015. Tingkat interaksi sosioteknis baru antara ruang fisik dan dunia maya ini mencakup saling ketergantungan yang kompleks antara organisasi, produksi, dan fasilitas kontrol, menurut Zhong dan Nov 2015. Hubungan antara human factory dan ergonomi dengan Industri 4.0. Asosiasi Ergonomi Internasional mencirikan bidang human factor ergonomi menjadi 3 domain, spesialis, fisik, kognitif, dan organisasi. Ergonomi fisik berfokus pada elemen fisik, interaksi, dan aktivitas. Ergonomi kognitif berfokus pada proses dan persepsi mental manusia. Ergonomi organisasi berfokus pada keoptimalan aspek organisasi dan sekitarnya dari sisi tempat pekerja manusia beroperasi. Analisis data difokuskan untuk mengkarakterisasi penelitian terkini tentang human factory ergonomi di industri 4.0 dan membangun pemahaman holistik baik melalui data kuantitatif maupun kualitatif. Hasil dari data kuantitatif berupa kunci Industri 4.0 dan sistem fisik cyber adalah yang paling sering muncul dalam publikasi akademis yang berhubungan dengan human factory ergonomi di Industri 4.0. Jumlah publikasi yang berfokus pada human factory ergonomi di Industri 4.0 telah meningkat sejak diperkenalkannya istilah tersebut Industri 4.0 pada tahun 2013. Namun jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah publikasi yang diterbitkan sejak 2013 terkait dengan Industri 4.0 dan human factory ergonomi secara terpisah. Selain itu, distribusi dari kategori human factory ergonomi adalah Miller dengan human factory ergonomi kognitif yang paling banyak penduduknya. Ya, selanjutnya ada hasil data kualitatif. Hasil data analisis kualitatif memberikan gambaran yang adil tentang bagaimana publikasi akademis yang disertakan dan ditangani dengan human factors and ergonomy. Pertama, di sini tuh terdapat domain human factors ergonomi fisik, yang dimana hal ini berfokus pada tugas berulang manual semakin otomatis. Yang kedua, kolaborasi yang erat antara manusia mesin menimbulkan masalah keselamatan. Yang ketiga, perangkat yang dapat dikenakan dan genggam meningkatkan umpan balik ergonomis. Yang terakhir, teknologi digital baru meningkatkan logistik dan transportasi internal. Yang kedua, yaitu human factor and ergonomy kognitif. Ini berfokus pada model virtual meningkatkan
persepsi dan menciptakan interaksi real time. Yang kedua, CTS memperkenalkan bentuk baru dari hubungan manusia-mesin. Yang ketiga, pemecahan masalah dan keterampilan TI akan menjadi sebuah kebutuhan. Selanjutnya yaitu organisasi. Yang pertama yaitu sistem produksi hibrid dan menjembatani kesenjangan antara manusia dan mesin. Yang kedua, interaksi manusia-mesin baru akan mempengaruhi pekerjaan, organisasi, dan desain. Yang ketiga, desain yang berpusat pada manusia akan menguntungkan pekerja. Yang keempat, organisasi kerja berkembang di seluruh departemen. Yang kelima, kombinasi teknologi baru dan organisasi kerja akan menentukan pengembangan keterampilan di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada penelitian Industri 4.0 ini telah mencakup aspek human factor atau ergonomics yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian dalam disiplin human factor atau ergonomics. Selain itu, berkaitan dengan aspek human factor and ergonomics seringkali bersifat teoritis atau hipotesis dan tidak berkembang pada penelitian empiris. Sebagian besar fokus pada tingkat operasional, dengan mengabaikan pentingnya tingkat taktis dan strategis untuk keberhasilan human factor atau ergonomics. Hasil dari tinjauan literatur sistematis dan kuantitatif itu menegaskan bahwa penelitian Industri 4.0 yang berhubungan dengan human factor atau ergonomics terbatas. Sebuah elemen penting untuk disoroti adalah bukti empiris yang mengakomodasi dan prediksi tentang bagaimana perpindahan Industri 4.0 dan atau human factor atau ergonomics di perusahaan industri. Saat membahas human factor atau ergonomics di Industri 4.0 ini, publikasi yang disertakan berfokus pada penyajian skenario, tantangan, dan peluang masa depan daripada temuan saat ini pada keadaan industri saat ini. Analisis kualitatif juga menunjukkan bahwa penelitian tentang human factor atau ergonomics di Industri 4.0 itu lebih mementingkan tingkat operasional yang lebih rendah dan fokus pada topik yang terkait dengan tingkat sebagai organisasi atas. Kesimpulan dari pada ini yaitu pendekatan faktor manusia sebagai ergonomics atau human factor atau ergonomics untuk menganalisis, memahami, dan merancang pekerjaan manusia dan sistem fisik cyber di Industri 4.0. Bisa sangat bermanfaat dan menunjukkan bahwa publikasi akademis yang berhubungan dengan topik khusus tersebut sangatlah langka. Mayoritas publikasi adalah proceeding dan konferensi, dan sebagian kecil terbitan besar dari outlet terkait human factor atau ergonomics. Data dari publikasi ini sangatlah banyak dan pada estimasi dan prediksi pada masa depan menyajikan dan data empiris deskriptif baru yang terbatas. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.